atau Dia bab 33. Meminta pertolongan Robi. Yayu telah bersiap berangkat kerja, mengenakan kemeja warna putih dan celana warna hitam. Dia terus cemberut dengan sikap ibunya yang menerima lamaran dari orang yang tidak dikenal. Semua karena harta. Yuk, ujar Nani merayu anaknya. Sedari pulang sampai pagi, Yayu hanya diam, mengacuhkannya. Nani memegang lengan anaknya. Maafkan ibu ya, sesalnya. Aku akan memaafkan ibu, tapi balikkan semua perhiasan itu. Yayu menunjuk perhiasan yang diberikan Ibu Andin. Perhiasan itu berada di dalam kotak. Dia enggan untuk memakai perhiasan itu. Dia tidak mengenal wanita itu, dan juga tidak tahu siapa pria yang melamarnya. Tidak bisa, Yu. Pertunangan kamu akan digelar minggu depan. Di sana akan ditentukan hari pernikahanmu dengan anaknya Ibu Andin. Ibu masih sama seperti dulu. Aku pikir ketika ibu menyuruhku untuk kabur ke sini, ibu sudah berubah. Ternyata tidak, gerutunya. Yu, ibu melakukan ini untuk kamu, untuk masa depan kamu. Jika kamu mendapatkan suami yang kaya, maka ibu tidak perlu mengkhawatirkan masa depanmu. Ibu bisa tenang. Ibu selalu saja memandang semuanya dengan harta. Aku tidak mau. Pokoknya, ibu harus mengembalikan perhiasan itu ke Ibu Andin. Serunya marah. Apa yang ibu katakan kepada Ibu Andin? Di awal ibu menerima, dan sekarang ibu membatalkan semuanya. Ibu butuh alasan. Tidak mungkin membatalkan tanpa alasan. Ibu cari sendiri alasannya. Yang jelas aku tidak mau. Kita tidak tahu bentuk anaknya. Dan ibu tega begitu? Lihat aku dengan pria yang bentuknya belum jelas? Bagaimana kalau anaknya Ibu Andin penyakitan? Atau... teriak Yayu bingung. Terdengar suara ponsel yang berdering. Siapa Yuk? Nani penasaran. Chef Robi, sahutnya sembari mengangkat panggilan itu. Ya, Chef. Maaf Yuk, kemarin aku sibuk banget. Tidak sempat menghubungimu. Apa hari ini kamu kerja? Ya, Chef, aku kerja. Aku akan mengantarmu. Aku sudah di depan gerbang. Depan gerbang? Yayu membelalakkan matanya, lalu keluar dari kamar dan melihat gerbang. Terlihat ada bayang-bayang seseorang di sana. Aku akan turun. Yayu langsung menutup panggilan itu. Dia ingin segera berlalu, tapi ibunya kembali menahannya. Apalagi, Bu? Beri alasan kepada ibu agar ibu bisa mengembalikan perhiasan itu. Tunjuk Nani ke kotak perhiasan. Lebih baik dia melepaskan semua kemewahan yang ditawar Ibu Andin daripada menyerahkan anaknya kepada seseorang yang tidak diketahui bentuknya. Yayu tidak tahu, sahutnya, dan berlalu menuruni tangga, diikuti ibunya dari belakang. Dipikir toh Yu, ujar ibunya. Dan ketika itu dia melihat ada Robi di depan gerbang. Robi kaget melihat ada ibunya Yayu. Pagi, sapa Robi. Bude Nani mengacuhkan ucapan pria itu. Dia sedang fokus merayu anaknya. Yuk, pikirkan dong, jangan hanya diam saja. Ibu akan mengembalikan perhiasan itu, tapi katakan kepada ibu apa alasannya. Tidak mungkin ibu bilang karena wajah anak ibu gak jelas. Robi yang ada di situ bingung dengan ucapan Nani. Tapi karena dia orang luar, maka dia tidak ada hak untuk bertanya ataupun ikut campur. Katakan saja kalau aku sudah bertunangan dengan pria lain, sahut Yayu. Baik, ibu akan mengatakan itu kepadanya. Tapi siapa laki-lakinya? Tanya Nani lagi. JJ, sahut Yayu singkat. Ucapan Yayu membuat Nani dan Chef Robi terbelalak. Kenapa JJ? JJ belum lurus. Apa tidak ada yang lurus? Ujar ibunya takut jika jodoh anaknya benar-benar JJ. Jika JJ benar-benar pria, bukan manusia jadi-jadian, mungkin dia akan setuju dengan ide anaknya. Katakan saja seperti itu, ibu itu tidak akan bertanya siapa JJ, sahutnya, lalu menarik tangan Chef Robi agar segera berangkat. Bu, kami pergi, udah Chef Robi. Sahut Bude Nani sembari merapatkan giginya. Di dalam mobil, Chef Robi memberanikan diri untuk bertanya. Ada masalah apa, Yuk? Tanyanya yang tidak mengerti. Begini, Chef, jadi kemarin itu aku menolong seorang wanita. Sebagai ucapan terima kasih, ibu itu mengundangku dan juga ibu untuk menghadiri makan malam yang diadakannya. Tapi ternyata itu bukan makan malam, itu adalah sebuah pesta. Dan di sana Ibu Andin langsung melamarku. Ibuku malah menerima, padahal anaknya saja kami tidak tahu, ceritanya. Jadi kamu menerima lamaran itu? Tanya Chef Robi kaget. Ibu yang menerima, kalau aku tidak, sahutnya. Tapi itu sama saja, gerutunya kesal karena tidak bisa menemani Yayu kemarin. Pada saat itu dia harus mengurusi restoran Zero. Jadi sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Chef Robi. Aku minta ibu mengembalikan perhiasan itu, dengan alasan aku sudah bertunangan dengan JJ. Bagaimana kalau ibu itu minta kamu membawa JJ bertemu dengannya? Pertanyaan Robi membuat Yayu langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. Benar juga, tidak mungkin aku membawa JJ. Yang ada akan terlihat kalau aku sedang menipu. Jadi, Yayu melirik Chef Robi yang fokus menyetir. Apa Chef bisa membantuku? Ya, katakan saja. Sahutnya tetap fokus menyetir. Jika Ibu Andin tidak percaya, maukah Chef Robi menjadi JJ? Saya menjadi JJ? Chef Robi menunjuk dirinya sendiri, dan Yayu menganggukkan kepalanya. Saya tidak mau menjadi JJ, tapi menjadi diri sendiri mau. Sahutnya yang memang menginginkan Yayu.
Jadi aku bilang saja kalau aku sudah bertunangan dengan Chef Robi, tanyanya memastikan. Iya, katakan saja seperti itu. Kalau memang ibu itu ingin bertemu, aku siap bertemu, sahutnya. Yayu menganggukkan kepalanya setuju, sedangkan ibunya tengah bersiap menemui Ibu Andin. Kemarin dia sempat mengobrol dengan wanita kaya raya itu. Wanita kaya raya itu menyebutkan kalau dia masih menginap di hotel sampai rumahnya selesai renovasi. Hotel yang sama dengan acara tadi malam. Ani menyimpan perhiasan itu di dalam tasnya yang jelek. Sengaja dia melakukan itu, agar orang yang berniat untuk menjamretnya tidak tertarik. Tas yang jelek dan buruk akan mengalihkan pandangan si penjamret. Nani memberhentikan taksi yang lewat di depan gang. Dia langsung menyebutkan hotel tempat Ibu Andin menginap. Di dalam perjalanan, dia menyusun kata-katanya. Selamat siang Ibu Andin, gumamnya, lalu mengulurkan tangannya ke arah depan, membayangkan jika dia sedang bersalaman dengan Ibu Andin. Maksud kedatangan saya ke sini ingin membicarakan. Nani langsung menoleh ke arah depan, tepatnya ke arah sopir. Sedari tadi Pak Sopir meliriknya. Nani langsung tersenyum kepada Pak Sopir. Mungkin dipikir bapak itu aku orang gila, gumamnya. Setelah melewati beberapa rambu lalu lintas, taksi membawanya sampai di hotel, membayar ongkos kepada sopir, lalu masuk ke dalam lobi hotel. Dia mengingat hotel itu, yaitu hotel yang sama dengan acara undangan semalam. Permisi, Nani bertanya kepada pria yang merupakan bellboy hotel. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Kalau mau bertanya tentang tamu yang menginap di sini, di mana ya? Itu Bu, di meja resepsionis, sahut si pria, sembari menunjuk ke arah meja resepsionis yang berada di ujung. Terima kasih, sahutnya dan berjalan ke arah meja resepsionis. Tinggal tulis saja bagian pendaftaran, itu malah pakai bahasa Inggris yang tidak aku mengerti, gerutunya. Seorang wanita cantik, mengenakan blazer berwarna ungu ada di depannya. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Tanya si wanita sembari mengatupkan kedua tangannya. Saya ingin bertemu Ibu Andin, katanya dia menginap di sini. Wanita itu segera melihat daftar tamu yang ada di dalam komputer. Nama lengkapnya? Tanyanya lagi. Aduh, saya nggak tahu nama lengkapnya. Tapi semalam, Ibu Andin mengatakan pesta di ruangan belakang, jelasnya. Oh, Ibu Andin, ujar si wanita sembari menganggukkan kepalanya mengerti. Bisa hubungi Ibu Andin, katakan kepadanya, kalau Nani ibunya Yayu datang, ujarnya. Baik, Ibu bisa menunggu di guest room. Tunjuk wanita itu ke arah ujung. Guest room apa? Tanyanya yang benar-benar tidak mengerti bahasa Inggris. Ruang tamu, sahut si resepsionis. Ya ampun Mbak, bilang saja ruang tamu, gak usah sok bule. Saya ini orang kampung, gak bisa bahasa Inggris, taunya bahasa Jawa, ujarnya. Iya Bu, sahut wanita itu sembari tersenyum, lalu menghubungi Ibu Andin. Bersambung.